Tasawuf sering sekali dianggap sebagai jalan spiritual yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dalam perkembangannya banyak pengikut tasawuf yang justru jatuh ke dalam pengkultusan wali atau mursyid, yaitu guru tarekat. Mereka bukan hanya menghormati gurunya, tetapi sampai pada tingkatan menyembahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini menjadi penyimpangan serius dalam akidah Islam. Hanya Allah yang berhak disembah, tetapi di dalam beberapa tarekat sufi, para mursyid dianggap memiliki kekuatan ilahi, bisa mengampuni dosa, memberi berkah, bahkan mengetahui hal yang gaib. Apakah ini masih Islam atau sudah menjadi bentuk penyembahan manusia? Mari kita bahas secara mendalam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang wali atau Tuhan yang disembah oleh pengikut tasawuf. Dalam banyak tarekat sufi, guru atau mursyid dianggap sebagai orang yang suci dan maksum, yaitu tidak bisa berbuat salah. Para muridnya diajarkan untuk taat sepenuhnya kepada mursyid tanpa mempertanyakan perintahnya. Bahkan jika bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa bentuk pengkultusan yang menjurus ke penyembahan antara lain yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian. Yang pertama, menganggap mursyid sebagai perantara antara Allah dan manusia. Banyak pengikut tasawuf yang percaya bahwa mursyid mereka adalah jalan satu-satunya untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Mereka diajarkan bahwa tanpa bimbingan mursyid, seseorang tidak akan bisa mendapatkan hidayah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Islam hanya Rasulullah SAW yang menjadi perantara dalam menyampaikan wahyu, bukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Namun dalam tasawuf banyak murid yang diajarkan untuk lebih banyak bergantung kepada mursyidnya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keyakinan bahwa mursyid bisa mengampuni dosa. Dalam beberapa tarekat, mursyid diyakini memiliki kekuatan untuk menghapus dosa muridnya. Pengikut tarekat ini diajarkan bahwa cukuplah bertaubat kepada mursyid, maka dosa mereka pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal teman-teman sekalian, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Quran Surah Ali Imran ayat 135. Namun dalam tasawuf banyak yang percaya bahwa jika seorang murid telah berserah diri sepenuhnya kepada mursyid, maka mursyid itu dapat menjamin keselamatannya di akhirat. Yang ketiga, menganggap mursyid sebagai pemilik ilmu gaib. Banyak mursyid dalam tarekat sufi dikultuskan sebagai orang yang mengetahui hal-hal yang gaib, seperti nasib seseorang, isi hati manusia, dan kejadian di masa depan. Padahal teman-teman sekalian, dalam Islam tidak ada manusia yang mengetahui hal yang gaib kecuali Rasulullah SAW ketika diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pun sendiri menegaskan, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat kepada diriku sendiri kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya aku mengetahui hal yang gaib, tentulah aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan.
dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 188. Tetapi dalam tarekat Sufi banyak pengikut yang percaya bahwa mursyid memiliki ilmu gaib yang lebih tinggi dari Nabi. Teman-teman sekalian, di dalam tasawuf terdapat ritual penyembahan yang menyesatkan. Pengkultusan mursyid dalam tasawuf sering sekali tidak hanya sebatas keyakinan, tetapi juga terlihat dalam ritual-ritual yang mereka lakukan. Beberapa di antaranya ialah seperti yang pertama, sujud kepada mursyid. Beberapa tarekat Sufi mengajarkan bahwa seorang murid harus bersujud di hadapan mursyidnya. Ini sebagai bentuk penghormatan. Padahal sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Rasulullah SAW pun bersabda, seandainya aku diperbolehkan menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 2140. Jika sujud kepada manusia saja dilarang, bagaimana mungkin kita boleh bersujud kepada mursyid? Yang kedua, mencium kaki mursyid. Selain sujud, banyak murid tarekat yang mencium kaki mursyid mereka. Ini sebagai bentuk penghambaan. Ini adalah tradisi yang tidak ada di dalam Islam dan menyerupai penghormatan yang berlebihan yang dilakukan oleh kaum penyembah berhala terhadap pemimpin mereka. Rasulullah SAW pun bersabda, janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani yang berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3445. Yang ketiga, memohon berkah dari barang milik mursyid. Dalam beberapa tarekat, murid percaya bahwa baju, air bekas wudhu, ataupun ludah mursyid mereka memiliki keberkahan. Mereka akan berebut benda-benda yang digunakan mursyid dengan harapan mendapatkan keberkahan. Padahal ini sangat mirip dengan kebiasaan kaum musyrik yang mencari keberkahan dari benda-benda suci. Islam tidak mengajarkan hal ini. Maka apa dampak pengkultusan mursyid dalam tasawuf? Fenomena penyembahan mursyid dalam tasawuf memiliki dampak buruk yang sangat besar. Di antaranya, yang pertama, merusak akidah. Murid menjadi lebih percaya kepada mursyidnya daripada kepada Allah. Lalu mengarah kepada kesyirikan, meminta berkah, keselamatan, dan pengampunan kepada mursyid adalah bentuk kesyirikan. Yang ketiga, melemahkan tauhid. Islam mengajarkan langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam tasawuf mursyid menjadi perantara yang wajib. Yang keempat, membentuk sekte yang menyesatkan. Pengikut tarekat lebih loyal kepada mursyid kepada Islam. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, dalam Islam tidak ada manusia yang boleh disembah, dimintai pertolongan, atau dianggap memiliki kekuatan ilahi selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dalam banyak tarekat sufi adalah bentuk kesesatan yang nyata. Mursyid dianggap sebagai perantara khusus menuju Allah. Mursyid dipercayai bisa mengampuni dosa. Mursyid dianggap memiliki ilmu yang gaib. Murid diperintahkan untuk sujud dan tunduk sepenuhnya kepada mursyid. Ini adalah bentuk penyimpangan besar dari akidah Islam yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu menyembah siapapun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Jin ayat 18. Maka marilah kita kembali kepada Islam yang murni, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, beribadah hanya kepadanya, dan menjauhi segala bentuk pengkultusan manusia. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.